Oke, jumpa lagi dengan saya, Mas Fatah. Kita lagi-lagi akan berdiskusi tentang politik. Jadi teman-teman, isu terbaru kemarin itu Pak SBY, mantan presiden kita, pada tanggal 13 kemarin, dia hadir dalam suatu forum peluncuran buku autobiografi Marsikal Purnawirawan Djoko Sugianto ya. Jadi teman-teman, dalam kesempatan tersebut Pak SBY itu mengingatkan para politisi untuk ada musik, nggak apa-apa ya, kita lanjutkan. Jadi Pak SBY itu mengingatkan para politisi, khususnya elit-elit politik kita di Indonesia, bahwa dalam meraih kekuasaan itu jangan mengakali konstitusi atau jangan selingkuh dengan konstitusi, dan raihlah kemenangan, raihlah kekuasaan itu dengan jalan yang benar. Kira-kira seperti itu yang disampaikan Pak SBY. Nah, dalam konteks ini Pak SBY tentu tidak hanya sekedar menyampaikan secara tekstual saja ya, tapi tentunya pasti ada konteks yang beliau maksud. Kalau kita mau membaca hal itu, tentu itu tidak lepas dan sulit untuk tidak kita kaitkan dengan proses dinamika politik tahun 2023-2024, khususnya yang berkaitan dengan polemik Mahkamah atau putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023-2024 yang memuluskan Mas Gibran sebagai wapres pada saat itu. Nah, ini menarik, makanya kenapa saya katakan menarik. Dalam pidatonya Pak SBY ini kan seringkali tidak pernah terus terang menyampaikan pesan politiknya, itu tidak terus terangan. Tapi tentu kalau kita ingin melihat Pak SBY ini sebagai sosok presiden yang sangat demokratis dan menghormati konstitusi ya. Nah, makanya tentu dalam pidatonya tersebut, meskipun tidak menyebut nama orang tertentu atau sosok figur tertentu, susah bagi kita untuk tidak mengaitkannya dengan Pak Jokowi. Kalau kita ingin melihat pernyataan Pak SBY ini tidak hanya sekedar dibaca sebagai nasihat normatif yang disampaikan oleh mantan presiden atau sebagai orang tua terhadap generasinya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Ini merupakan satir yang halus dalam satu forum yang dibungkus dengan peluncuran buku itu. Jadi Pak SBY ini sedang menyentil bahwa untuk mendapatkan kemenangan, untuk menang itu penting, tapi lebih penting lagi cara memenangkan pertarungan dalam politik itu lebih penting. Kenapa? Nggak bisa, Job? Jadi ada gangguan barusan, teman-teman. Jadi teman-teman, Pak SBY itu sebenarnya ingin mengkritik politik pragmatis yang terjadi di negeri ini ya, sebelum-sebelumnya. Jadi beliau menganggap bahwa mengakali aturan hukum hanya untuk melanggengkan kekuasaan dinasti atau kelompok tertentu, ini tidak bagus. Begitupun dalam pemilihan diksi perselingkuhan atau selingkuh, itu kan berarti ada pengkhianatan terhadap sumpah jabatan yang seharusnya setia pada konstitusi, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu atau keluarga tertentu gitu. Yang kedua, ini sebenarnya sebagai pesan politik terhadap pemerintah hari ini, Pak Prabowo ya. Karena sebagai mantan jenderal, sebagai mantan TNI, beliau ingin mengingatkan rekannya lah, kira-kira begitu, ingin mengingatkan sahabatnya untuk tidak melakukan perilaku-perilaku yang menyalahi konstitusi atau mengakali konstitusi hanya untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara machiavellian atau cara-cara yang menghalalkan segala cara. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya itu tidak terulangi dan tidak dilakukan lagi. Kira-kira pesan politik itu yang ingin disampaikan kepada Pak Prabowo. Meskipun Pak SBY ini, putra beliau Mas AHY, itu ada di dalam lingkaran kekuasaan hari ini, tentu ini kita bisa membacanya sebagai kritik yang objektif yang dilakukan oleh Pak SBY. Ya, dia tidak melihat anaknya ada di dalam kekuasaan pemerintahan hari ini, tidak melihat seperti itu gitu. Ya, tidak melihat itu gitu ya. Tapi dia sekedar ingin mengingatkan, baik itu kepada Pak Presiden Prabowo ataupun kepada Mas AHY sebagai anaknya sendiri gitu. Dan kepada kita semua, ya Pak SBY kira-kira ingin menyampaikan bahwa ya boleh saja anak saya itu ada di dalam lingkaran kekuasaan hari ini, tapi tidak boleh menabrak pagar konstitusi yang sudah dibuat dan diatur gitu.
apapun caranya, toh meskipun Mas AHY kemudian nanti akan di 2009 misalkan juga akan mencalonkan wakil presiden ataupun presiden, tidak boleh dengan cara-cara yang seperti itu. Kira-kira itu yang ingin diingatkan Pak SBY. Selain itu juga Pak SBY ingin mendidik kita semua dan mungkin putra beliau juga, bahwa koalisi ini adalah kerjasama politik, bukan kerjasama kejahatan yang mengatur banyak aturan untuk memuluskan kita atau para politisi, elit politik mendapatkan kekuasaan. Itu kira-kira yang ingin disampaikan oleh Pak SBY. Ini adalah video kedua saya dan terima kasih. Tolong di subscribe kalau tertarik, dan kalau tidak tertarik silahkan skip, nggak apa-apa. Saya nggak mencari subscriber. Yang penting unek-unek saya tersampaikan itu. Saya belum punya salam. Salam apa dari saya? Kita berjalan aja nanti menemukan salam-salam di tengah jalan. Terima kasih.